Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bidma Fahim dari Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang esai yang saya buat yang berjudul Bagaimana Cara Blok Poros Memenangkan Perang Dunia Kedua. Namun, sebelum saya menjelaskan topik ini, ada hal yang ingin saya luruskan, bahwa saya tidak mendukung ideologi fasis atau Nazi. Saya memilih topik ini karena saya suka dengan topik Perang Dunia Kedua dan ingin mengajak para pendengar untuk mengevaluasi sejarah. Perang Dunia Kedua diawali oleh Jerman menginvasi Polandia dengan tujuan mengembalikan wilayah yang hilang setelah kekalahan Jerman pada Perang Dunia ke-1. Namun, sebelum melakukan invasi tersebut, Jerman bekerja sama dengan Uni Soviet dengan menandatangani Fakta Non-Agresi pada tanggal 23 Agustus 1939. Fakta ini membagi wilayah influensi pada Eropa Timur untuk kedua negara tersebut, terutama pada Polandia. Jerman mengambil wilayah Polandia Barat, sedangkan Uni Soviet mengambil wilayah Polandia Timur. Setelah invasi pada Polandia, Jerman mulai mencoba menginvasi Prancis. Setelah Prancis dan Inggris beserta koloninya mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Namun, invasi langsung terhadap Prancis akan sangat sulit dilakukan karena Prancis membuat garis pertahanan yang sangat kokoh yang bernama Maginot Line agar invasi Jerman terhadap Prancis menjadi sangat sulit. Maka dari itu, Jerman harus memutari garis pertahanan tersebut dengan menginvasi Belgia dan Belanda. Invasi Belgia dan Belanda dimulai pada tanggal 10 Mei 1940 dengan taktik gabungan Blitzkrieg dan penyerangan udara berupa pengeboman dan pasukan penerjun payung. Jerman dengan mudah menguasai negara tersebut. Belanda hanya dengan 6 hari, Jerman berhasil menguasai Belanda, sedangkan Belgia menyerah pada tanggal 29 Mei 1940. Taktik ini dapat dikatakan sukses karena sebagaimana cepatnya dalam penyerangan untuk memutari Maginot Line milik Prancis. Invasi ke Prancis melalui Belgia sebenarnya sudah pernah dilakukan pada Perang Dunia ke-1. Namun, invasi ini gagal karena taktik perang yang dilakukan oleh Jerman yaitu masih menggunakan parit. Namun, pada Perang Dunia Kedua, Jerman menggunakan taktik baru yang bernama Blitzkrieg dengan mengutamakan unsur kecepatan dan kejutan dengan tank baja dan penyerangan yang tidak diduga oleh musuh membuat musuh dengan mudah ditaklukkan. Setelah Perancis menyerah pada tanggal 25 Juni 1940, Jerman berencana untuk menyerang langsung daratan Inggris. Berdasarkan sejarah, Jerman belum pernah mendaratkan pasukannya ke Inggris. Alasan Jerman tidak mendaratkan tentaranya di Inggris yaitu karena Jerman kesusahan menguasai udara di Selat Inggris dan di daratan Inggris. Ya memang Jerman mengirim pengebom untuk menghancurkan angkatan darat Inggris, namun gagal karena angkatan Inggris dengan mudah memulihkan angkatan udaranya setelah dihancurkan. Tidak hanya itu, Jerman juga gagal menguasai Selat Inggris di perairannya. Angkatan laut Jerman itu sangat jauh kekuatannya, sangat jauh lebih rendah kekuatannya daripada angkatan laut milik Inggris. Sebenarnya Jerman pernah berencana untuk menyaingi angkatan laut Inggris dengan mengadakan rencana Z. Rencana ini diajukan pada tanggal 27 Januari 1939.
Dengan rencana ini, Jerman akan menambahkan 504 kapal dari berbagai jenis kapal. Namun, rencana ini gagal karena membutuhkan banyak material yang diperlukan untuk perang. Walaupun seandainya jika rencana ini berhasil, tetapi untuk konsumsi kapal-kapal tersebut membutuhkan banyak bahan bakar. Padahal pada saat itu Jerman hanya memproduksi sekitar 2,6 juta ton bahan bakar per tahun, sedangkan yang dibutuhkan untuk kapal-kapal tersebut sekitar produksi bahan bakar sebanyak 8 juta ton per tahun. Maka dari itu, Blok Poros harus menguasai daerah Timur Tengah yang kaya akan minyak bahan bakar, karena di sana dengan menguasai sana bisa saja 10 juta ton bahan bakar dapat diperoleh. Front Afrika merupakan salah satu front yang juga terpenting dalam Perang Dunia Kedua. Front ini juga merupakan jembatan antara benua Eropa dengan Asia melalui laut, sehingga dapat digunakan untuk membantu Jepang atau menyerang India melalui laut. Titik yang terpenting di front Afrika diantaranya adalah Kanal Suez yang berada di Mesir untuk menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah. Ada dua cara untuk menguasai Afrika. Yang pertama, berdasarkan sejarah, yaitu melalui Laut Mediterania. Pasukan Poros gagal menguasai Laut Mediterania karena angkatan laut milik Blok Poros di Laut Mediterania tidak cukup untuk mengalahkan angkatan laut milik Inggris di sana. Yang kedua yaitu melewati Turki, kemudian melewati Timur Tengah. Dengan cara ini, lebih sedikit membutuhkan kekuatan angkatan laut untuk melewati Turki. Kedua yaitu melewati Turki, kemudian melewati Timur Tengah. Dengan cara ini, lebih sedikit membutuhkan kekuatan angkatan laut. Untuk melewati Turki, bisa saja dengan menggunakan taktik diplomasi agar Turki bergabung dengan Blok Poros, karena Jerman pernah melakukan aksi diplomasi dengan Turki sebelumnya. Namun, jika invasi terhadap Turki yang diperlukan mungkin akan dapat menyebabkan kerugian yang banyak karena kondisi geografi Turki yang memiliki banyak perbukitan dan pegunungan. Operasi Barbarossa yang dilaksanakan oleh Jerman untuk menyerang Uni Soviet pada tanggal 22 Juni 1941 menghasilkan kekalahan perang bagi Blok Poros. Banyak sejarawan sepakat bahwa penyerangan terhadap Uni Soviet ini merupakan faktor utama kegagalan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Kegagalan ini disebabkan karena diantaranya yaitu karena musim dingin yang lebih awal dan kurangnya rencana invasi dalam jangka panjang. Jika mengikuti alur bahwa Inggris harus dikalahkan terlebih dahulu, maka perang melawan Uni Soviet akan lebih terlambat dari waktu sebenarnya. Bisa saja akan lebih telat 2-3 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, militer Uni Soviet mungkin sudah lebih maju daripada Jerman. Sebab pada tahun 1936 sampai 1938, Stalin, pada saat itu pemimpin Uni Soviet, melakukan pembersihan besar-besaran yang dianggap ancaman bagi kekuasaannya. Pembersihan ini mengakibatkan banyak perwira yang bagus dan kompeten menjadi hilang, dibunuh atau dipenjara, sehingga melemahkan militer Uni Soviet. Maka dari itu, Jerman perlu mempersiapkan berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun sebelum menginvasi negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu tidak kalah penting faktor penyebab kegagalan dari Blok Poros dalam Perang Dunia Kedua, yaitu penyerangan Jerman terhadap Pearl Harbor. Penyerangan Jepang terhadap Amerika Serikat ini di Kepulauan Hawaii ini bertujuan untuk melemahkan angkatan laut milik AS. Walaupun serangan ini menyebabkan tenggelamnya 4 kapal dan rusak 4 kapal lainnya, tapi serangan ini
termasuk gagal karena Jepang tidak berhasil menghancurkan armada kapal Amerika Serikat dan gagal menghancurkan infrastruktur penting seperti depo amunisi dan depo perbaikan kapal. Seandainya Jepang tidak menyerang Amerika Serikat, mungkin saja Jepang akan dengan mudah menguasai Asia, karena tidak akan ada perang Midway yang mengalahkan Jepang, melemahkan angkatan laut Jepang, dan tidak akan ada bom atom yang membuat Jepang menyerah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.